Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, bersama saya lagi Yanti. Dan saya Pujo. Saya Liza. Saya Lamis. Dan saya Cinta. Mikrofonnya, seperti itu. Lamis dan Cinta. Nah, jadi Sobat Cendekia, kali ini kita kedatangan banyak tamu istimewa ya. Soalnya kita juga akan ngomongin topik yang ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Nggak sedap sih. Nggak sedap, ngeri. Full ngeri. Full ngeri. Full ngeri ya. Yaitu kita akan ngomongin soal pinjol. Atau pinjaman online. Yes. Kenapa kita ngomongin pinjol hari ini, Bu Yanti? Karena anak-anak ini melaporkan kepada Bu Yanti ya bahwa ini fenomena sedang masif banget ya, sedang darurat juga nih. Banyak banget darurat sekarang Pak Pujo, diri darurat gitu kan, ini juga darurat. Nah, sekarang mau tanya Aliza deh, kenapa waktu itu Aliza bilang bahwa ini darurat banget gitu loh? Kenapa Aliza? Kalau misalnya Aliza sendiri lihat ya Bu Yanti, mungkin di lingkungan Aliza, terus juga teman-teman Aliza cerita bahwasanya saat ini di generasi Z tuh banyak sekali orang-orang yang terjerat pinjol gitu. Padahal kita tuh belum ada pengeluaran yang bisa dikeluarkan, maksudnya belum ada pendapatan, belum ada pemasukan, tapi kok udah berani ambil pinjol gitu. Emangnya bukannya kan biasanya kalau kita ngajuin kredit mungkin di bank, di apa, itu kan harus ada checking dulu kan. Nah mungkin karena di pinjol tuh nggak ada, terus orang-orang tuh cara sistemnya tuh gali lubang, tutup lubang, dan malah karena mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut, malah jadi depres ataupun malah mungkin cuti dari kuliahnya. Sampai cuti dari kuliah? Iya, karena mungkin entahlah mungkin karena nggak tahu nggak bisa bayar ataupun mungkin ya rentenirnya itu nagihin terus kan ya, baik ke orang tuanya, baik ke siapa, terus juga selain itu malah mungkin ada beberapa kasus yang sampai sampai bundir gitu ya karena pinjol ini. Bahkan kemarin ada ya informasi bahwasanya mau nikah tapi nikahnya itu bayarnya tuh pakai pinjol dan setelah nikahnya itu malah di end gitu. Karena nggak bisa bayar pinjol itu. Maksudnya di end ini bercerai atau bunuh diri? Bunuh diri. Subhanallah. Bersama. Istrinya aja. Ya, jadi sebenarnya pinjol itu gimana sih Bu Yanti kok bisa sampai membuat orang seperti ini gitu? Sebelum kita ngobrol jawabannya, kita pengen dapat data lagi nih. Oke. Dari kan gitu ya, Cinta bilang saya harus ngomong Bu gitu kan. Kenapa Cinta? Cinta. Karena saya ngedengar teman saya tuh pinjol, terus katanya aku cuma pinjol 2 juta. Terus dalam jangka waktu 6 bulan, dia harus membayar per bulannya 700.000. Dan kalau kita akumulasikan gitu, itu jadi 4.200.000 yang dimana minjem aja cuma 2 juta gitu. Jadi bunganya tuh berkali-kali lipat banget gitu Bu. Subhanallah. Nah sekarang Bu Yanti bertanya sama Lamis nih. Lamis nih Pak Pujo paling nggak mau kalau disuruh tampil. Tadi angkat tangan, kalau pinjol mau ngomong katanya. Kenapa mau ngomong coba sekarang? Ya, enggak sih, kalau Lamis kan emang kebetulan baru masuk kuliah banget kan. Dan itu ternyata udah ada temen yang terpincut pinjol gitu kan. Dia ternyata pinjol itu sampai minjem cukup buat 3 motor katanya. Wow. Balik ini gimana? Bisa beli nama motor. Dan beberapa bulan sebelumnya dia udah nggak masuk lagi dan ternyata pulang ke Kediri. Katanya mau bayar pinjolnya. Pas lihat story-nya tuh dia ke bar mewah gitu. Bar yang mewah gitu ya. Kok bisa? Jadi ya kayak gitu aja sih. Makanya jadi tertarik banget gitu kok pengen ngobrol soal pinjol ini gitu ya. Nah, tadi Mama juga sudah ngobrol dengan Pak Pujo gitu ya soal pinjol. Dan Pak Pujo ini banyak banget mengobservasi dan menganalisis soal pinjol nih Pak. Aku tuh pengen tahu soal bunga berbunga. Coba jelasin ke netizen dan teman-teman itu. Apa sih maksudnya pakai contoh yang kita bisa ngerti gitu Pak? Jadi gini Bu Yanti, sebelum rame pinjol, waktu zaman saya masih muda dulu. Kita kan familiar dengan istilah lintah darat. Yes, rentenir. Lintah darat atau rentenir itu istilahnya dia memberikan bunga berkali-kali lipat dari uang yang dipinjamkan. Karena itu sebenarnya menjadi lintah darat atau rentenir itu minimal konotasi negatif lah ya di masyarakat. Sebenarnya bisa diproses hukum juga sih kalau misalkan proses pengumpulan dananya atau penarikan dananya juga ilegal itu juga bisa diproses. Kalau pinjol ini lebih keren Bu Yanti, karena dia menyamarkan dirinya di balik teknologi. Sesuatu yang di balik teknologi itu kan susah ditelusuri, habis itu kelihatannya keren, saya akan paham. Iya. Tanpa agunan pula gitu ya. Agunan, semua orang bisa dapat begitu ya. Dan istilahnya sebenarnya konsepnya sama bunga berbunga tadi. Gimana caranya agar kalau saya minjemin duit sebesar A, baliknya 2A. Kan tadi makanya minjeminnya 2 juta, baliknya 4.200.000. Jadi dan bunga berbunga ini konsepnya itu biasanya sangat susah dipahami oleh
manusia umumnya. Memang. Kita kan biasanya berpikir secara linear, 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, Iya. 4. Oh, Lebih bunganya dari cuma itu. sekian persen kok, bisa lah aku bayar gitu ya. Tapi Tapi kalau nggak kita bicara berbunga. bunga berbunga itu pangkatnya berpangkat. Pangkat Kita mikir satu pangkat aja udah, Baiklah. ya gini lah ya grafiknya. Pangkat berpangkat itu kayak gimana? Bisa lebih tinggi lagi. Oh, Allahu Akbar. Kalau saya nggak salah ingat, Albert Einstein pun bilang bahwa compounding itu adalah ilmu yang sangat kuat gitu ya. Jadi memang nggak semua orang bisa memahami. Iya, benar-benar. Nah, yang perlu diwaspadai soal pinjol. Sekarang itu sering sekali pinjol itu memasarkan dirinya sebagai pinjaman tanpa agunan, tanpa Iya, background check. Apa ini? Kemudian bunganya 1%. Nah, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Karena meskipun bunganya 1% atau 0, sekian persen gitu ya, tapi habis itu ada biaya layanan. Yang besarnya ya sama seperti biaya pinjaman. 100% kalau layanannya. 99 sampai 100%. Oh, ada 19,99%. Seperti itu. Jadi memang ini yang perlu kita waspadai tentang pinjol. Right. Karena dia sangat mudah diperoleh itulah ya. Mungkin itulah kenapa sangat mudah diakses oleh teman-teman mahasiswa yang meskipun Belum punya pemasukan pemasukan. bisa tetap dapat ya, karena buat mereka ya menguntungkan gitu. Nah ini kan meskipun ada satu yang nggak bayar gitu, tapi kayak yang lainnya bayar kan tetap ketutup semuanya. Dan untungnya nggak perlu berkali-kali lipat, untung 10%, 20% tetap untung buat mereka. Ya Allah, betul. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Itulah kenapa pinjol nggak ada habisnya Bu Yanti. It's still profitable, masih menguntungkan. Ya. Kalau misalkan pinjamnya 2 juta, baliknya 4 juta, ya yang ini nggak bayar, yang lainnya masih bayar. Kalau di ilmu perhitungan ada Pareto Principle. Ini kan lebih banyak yang bayar daripada yang nggak bayar kan sebenarnya. Betul. Meskipun yang bayar cuma sedikit, Iya. tapi dari jumlah yang dibayarkan sedikit itu masih cukup buat Iya. mereka untung. Iya. baik. Sama aja dengan prinsip, perbankan yang biasa gitu kan ya. Itu juga seperti itu. Mungkin karena itu juga kali ya, begitu kita bayar sebelum waktunya gitu ya, untuk kalau minjem ke bank katanya gitu Pak, kita minjem 10 tahun bayarnya, kita bayar dalam 4 tahun, lunasin, cari-cari acara supaya nggak jadi lunas gitu, nggak usah gitu ya. Jadi tidak menguntungkan. Yang istilahnya kalau misalkan dalam bunga berbunga, nah ini buat mahasiswa saya di teknik elektro ya, selamat ingat lagi mimpi buruk yang pernah saya ajarkan di kelas tentang bunga berbunga. Kenapa kita membayar berkali-kali lipat? Itu karena ada nilai uang yang dianggap selalu meningkat dari waktu ke waktu. Tapi kan ini sebenarnya bukan nilai real, ini merupakan nilai hasil analisis dari bank atau dari pemberi kreditnya. The actual real science girl boy gitu ya. Jadi dan ini nggak bisa kita tantang gitu. Enggak Pak, Mas yang lain segitu gitu. Nggak bisa juga. Terserah mereka gitu Terserah ya. mereka mau menentukan laju inflasinya berapa persen ini dalam waktu berapa tahun. Serem sekali. Dan ini memang ya itulah caranya untuk mendapatkan uang lebih dengan meminjamkan uang tadi. Tapi emang di mahasiswa tuh lagi rame banget ya pinjol tuh, bahkan mungkin kemarin sempat ada yang viral di salah satu kampus ternama itu ratusan mahasiswanya itu terjerat pinjol. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Nah itu ya itu kasusnya parah juga itu. ratusan gitu Kalau nggak sampai salah dipaksa ya sama seniornya. iya kan? dipaksa sama seniornya itu ya. Dipaksa sama seniornya buat membayar uang apa gitu. Iya, jadi mahasiswanya itu dipaksa pinjol ini Dipaksa gitu. Ya Allah, sampai segitunya ya. Iya dan itu memang sampai terkenal gitu Bu kasus ini tuh ke mana-mana gitu. Saya rasa itu kita itu belum paham soal betapa mengerikannya. Iya. Iya betul. Kurangnya Memang edukasi ya. baru tadi Dari kaget dengar Ramis, dari Cinta, dari Aliza, ada yang bisa cerita nggak? Mungkin pernah dengar kasusnya atau mungkin di teman-temannya pernah ada yang kenapa gitu sampai kenapa gara-gara dikejar pinjol? Kalau Cinta punya iya. cerita tadi yang diceritain ke Bu Yanti. Sebetulnya yang sebelum off camera ini saya ceritain baru mungkin 10%-nya gitu Bu, karena teman-teman saya agak banyak yang unik ya gitu Bu. Jadi ada yang memang tanda kutip gitu Bu. Jadi ada yang memang pinjol karena pengen ngejajanin pacar pas ulang tahun. Ada yang iya, itu sebetulnya ada yang kan kalau kita pinjol tuh ada kita harus foto KTP gitu kan Bu. Nah si foto KTP-nya itu nyebar bahkan sampai ke nomor saya, ke nomor orang tua saya, ke tante saya, ke semuanya. Jadi yang nge-save nomor dia gitu ya. Iya, jadi kesebar karena si orang ini tuh nggak ngebayar pinjolnya gitu. Terus ada juga yang menurut saya ini cukup aneh ya. Dia pinjol tapi karena sebatas
pengen aja gitu Bu, pengen nyoba-nyoba tapi akhirnya ya karena itu tadi Enak nggak ada banget. pemasukan gitu kan Iya. Bu, jadi dia tuh bingung gitu gimana caranya nutupnya gitu. Subhanallah. Baik. Kayaknya banyak yang belum tahu ya Bu ya, kalau pinjol tuh sebenarnya bakal merugikan kita banget gitu kalau kita lakukan tuh gitu. Mungkin Ya, karena jadi awalnya berkurang itu edukasi. gampang dapatnya gitu kan, jadi Iya. nggak tahu bahaya. Dan memang mungkin sekarang tuh kalau kita lihat sosial media baik di Instagram, di TikTok, di YouTube, iklan pinjol tuh benar-benar Oh, di itu hampir mana-mana. setiap saat Iya. keluarnya. Ada macam-macam nih Iya, cara betul. mereka ya kan. Ini juga Pak Puja masalah pay later. Are you familiar dengan Iya, pay pay later later. gitu ya? Pernah tergoda nggak untuk pay Aliza later? pernah nyobain Bu, Pernah tapi sekarang nyobain? udah gak pernah. Terus gimana rasanya? Kalau dulu sih nyobain pay later sebenarnya bukan gara-gara nggak bisa bayar, tapi sebenarnya bisa bayar, tapi kayak lebih simple aja gitu, nggak usah transfer dulu ke Shopee Pay atau gimana kan, mungkin Aliza pakai Shopee Pay later atau dulu. Kenapa cuma sekali? Eh, sempat beberapa kali, tapi setelah Aliza tahu ternyata walaupun kayak gitu tuh kan sebenarnya riba, dan riba tuh adalah dosa yang benar-benar besar banget. Udah itu benar-benar di stop gitu, karena saat itu Aliza nggak tahu gitu kalau misalnya itu tuh termasuknya ke riba gitu. Waktu itu nggak sadar kalau itu riba. Iya, belum tahu karena Oke. Aliza kira tuh riba tuh adalah yang Yang karena bunganya. iya yang bunganya tuh gede Bunga- banget bunga gitu kan. kan. Kalau ini mungkin bunganya Kecil. kecil banget gitu. Iya benar-benar. Nggak usah kecil, kadang-kadang promonya di diskon 50% malah. Iya, Doang. itu dia, itu diskon dia. ini. Ya kan promo. Ya namanya belum tahu ya Bu ya. Jadi waktu itu beberapa kali mungkin pakai Shopee Pay Later, walaupun dibayar, bahkan sampai sekarang tuh Shopee Pay Later Aliza tuh ada 13 juta, jadi Aliza tuh bisa minjem 13 juta gitu. Tapi udah di stop, udah ditutup. Karena Aliza tuh udah tahu kalau misalnya ini tuh bakal nggak baik banget loh, apalagi di Islam juga ngomong kalau riba tuh adalah dosa, termasuk dosa besar ya Bu ya. Besar banget karena merugikan ya, mudaratnya banyak sekali. Ini mau tanya sama Lami sama Cinta. Pernah nggak kalian kepikiran untuk nyobain? Gitu ya, kalau pay later pernah nyobain sekali, habis itu oh ini dosa. Terus kalau kalian pernah nggak kepikiran, aduh pengen pinjol, pengen beli, kamu kan informatika gitu kan, komputer yang lebih keren tuh gimana gitu. Pernah kepikiran nggak? Tergoda atau kepikiran gitu? Sebenarnya enggak, karena Lami sendiri kalau udah pengen sesuatu paling nggak makan beberapa tapi Ya, minggu kan. nabung sih Lami seringnya. Gak makan. Tapi itu reality check yang bagus, Bu. Iya. Sebenarnya kalau yang disampaikan Cinta, yang sudah disampaikan Eliza, salah satu kegagalan terbesar kita yang jadi korban pinjol itu adalah menyadari bahwa uang pinjol itu bukan uang kita. Ya, untuk menyadari itu, Betul. bahwa ini bukan uang kita loh, Betul. harus dikembalikan, Harus dikembalikan loh, berkali-kali berbunga pula. Kalau misalkan seperti Lamis, tahu batasnya. Kalau misalkan saya mau itu harus bekerja keras, harus puasa, harus bersabar. Ya itu tetap reality check yang bagus yang memang kita butuhkan sekarang. Ya, saya rasa mungkin. Baik, jadi nggak pernah tergoda Tapi ya, salah Nak, ya? satunya karena takut juga. Kalau ketahuan mama gimana? Jadi mamahnya galak kalau bisa Mamahnya pinjol. siapa? Iya. Oh, tapi kan Ajarannya perlu, bagus, itu perlu ya. Ajarannya bagus. Iya. Meskipun jauh dari mama, tapi tetap ingat. Puasa dia, Pak. Siap Iya. banget. Masya Allah. Baik, kalau Cinta gimana? Pernah kepikiran nggak untuk itu? Kalau saya sendiri mungkin karena saya juga manusia gitu ya Bu ya. Kalau ada kepikiran pengen iya, tapi kalau ngelakuinnya eksekusinya enggak, alhamdulillah. Gitu. Jadi enggak lah. Enggak lah ya, alhamdulillah. Baik, tadi kita ngobrol-ngobrol Pak, gitu Yes, kan ya, Bu Yanti. dengan anak-anak gitu kan, katanya ini pasti ada hubungan dengan FOMO ya Bu Yanti ya, gitu kan ya. Oke, so gimana sih dunia kalian tuh sebenarnya, ke-FOMOan kalian tuh kayak apa sih sampai bisa bikin kalian Rela ya. jutaan Jutaan. itu online gitu. Mungkin kalau sekarang tuh banyak ya Bu ya, jadi kita tuh bisa mendapatkan teman kalau kita tuh dilihatnya punya uang gitu. Betul. Jadi kita tuh kalau mau bergabung di suatu circle, ya mau nggak mau kita tuh harus bisa kayak apa ya, kalau temennya nggak tulus ya Bu, mungkin ada circle kayak gitu, harus ngebayarin pertemanan tersebut gitu, teman-temannya harus ditraktir, harus di apa. Terus juga mungkin kalau misalnya Aliza sendiri lihat di lingkungan Aliza kayak banyak yang nge-share mewah banget di sosial media, jalan-jalan tiap minggu, terus juga iPhone-nya boba yang terbaru begitu. Boba yang terbaru begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi dengan gaya hidup mewah seperti itu tuh ternyata pernah sesekali ngechat ke Aliza mau minta minjem uang katanya Pinjem tuh. uang. Aliza tanya, emang buat apa? Katanya kelilit pinjol ini. Kok bisa, orang tua tahu nggak atau apa? Katanya orang tuanya udah tahu dan orangnya tuh kecewa banget sama dia gitu kan. Karena sampai taunya tuh karena rentenir ininya tuh sampai ke rumahnya Debt gitu kan. collector-nya Dia ya, ada kolektor debt ini collector. sampai ke rumahnya gitu.
Dan Aliza tuh mikir, oh jadi memang FOMO di generasi Z tuh sangat ini banget ya. Kalian nggak ngerasain emangnya? Mungkin Pengen seperti orang-orang juga, seperti Maya Ashanti, seperti Ashanti, Iya, iya. seperti Aurel, gitu. Aurel. Aurel ya. Pernah ngerasa gitu nggak? Pernah FOMO begitu nggak kalian? Kalau misalnya Aliza pernah sih Bu, kayak apalagi di TikTok kan dulu orang-orang punya ini pengen tapi ya mikir kalau misalnya nggak perlu sih buat apa juga gitu. Lagian itu kalau punya juga kesenangan sesaat udah gitu nggak ada lagi. Jadi nggak perlu ditambah, malah yang perlu ditambah tuh adalah ilmu gitu. Maksudnya You need to impress Iya. people daripada Nyambung dengan anchor teori yang anchor diajarkan teori dia. tadi, cocok banget gitu ya. Jadi anchornya Aliza sekarang bukan untuk dapat penerimaan dari others lagi ya, tapi kepada apa sekarang anchor Aliza itu? Bisa dianggap orang eksis, aku tuh eksis loh, aku tuh sama dong kalian, sama-sama kerennya. Itu udah gak penting buat dia sekarang. Udah gak Jadi sepenting ujian. itu gitu ya. kalau Aliza ini sih Bu, karena punya moto hidup ya sampai sekarang tuh sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Aliza tuh bakal merasa seneng ya kayak itu kalau misalnya volunteer, terus juga punya ilmu yang bisa di-sharing ke orang lain, dan itu tuh meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kebahagiaan gitu. Jadi mungkin Jadi menambah skill dan manfaat untuk orang lain lebih gitu sih. ya. Nah, Lames gimana Lam? Your opinion On what? Wait. on the same thing gitu Ya. kan? Perlu atau enggak sih ngorbanin segitu banyak untuk FOMO, Iya. for lifestyle? Sefomo apa kamu gitu loh? Sefomo apa sih gitu? Lamisnya. Pertama, Lamis dengan pertemanan gimana ya? Kalau mereka nggak mau terima ya udah bodo amat gitu. Someone else will gitu mungkin. Oke. Gitu kan. Oke. Dan That's a nice thing. Someone else will. Oke. Dan- Jadi nggak begitu peduli ya, nggak harus fitting in Iya, dalam enggak. certain dan circle. kebetulan teman-temannya baik-baik sih. Jadi kayaknya nggak gitu-gitu amat. Oh, oke. Terus Bu Yanti, itu mikrofonnya ada Yang- bawah nggak sih? Coba tolong dihadapin ke atas, Bu. Oh, salah ya. ya, Sorry. terus I'm quite satisfied with my life. Oke. Sekarang paling next stepnya mungkin Lamis stepnya misalnya pingin PC yang bagus itu aja ya udah. Nggak pernah mikir kayak harus sampai kayak orang lain gitu. Ya, harus sama Apapun orang yang lain. make me happy ya udah makes me happy. Kenapa harus bikin orang lain happy? Oh, oke. The only one I want to make happy is you itu. Oh, Dan my Papa. God. Kamu takut ya? Waduh, thank Ya, you so much, itu aja dear. sih. Besti. Oke, kalau Cinta gimana, Cin? Oke, kalau saya sendiri sih ya Bu, tentang FOMO itu saya emang pernah saya saking pengen fit in sama temen gitu. Tapi karena FOMO itu kan gimana ya, kita harus mengikuti arus gitu kan Bu ya. Tapi kalau kita ikut-ikutan terus arus gitu, kita capek gitu kan Bu, Capek harus gitu terus kan. ngelariin, ngikutin. Berlari terus Betul, gitu ya, iya. Cin ya. Apalagi kan kita Gen Z itu anak medsos banget gitu kan Bu. Jadi apa-apa ke medsos gitu. Tapi setelah itu saya mikir gitu. Kalau Aliza mungkin kayak saya pengen bermanfaat bagi orang, tapi kalau saya itu lebih kayak saya ngelakuin itu tuh manfaat buat sayanya apa gitu. Jadi saya lebih ke kayak kalau misalkan orang harus beli ini, beli itu, beli ini, saya kalau misalkan saya masih punya ya udahlah nggak usah dulu beli ini, beli ini, beli itu gitu Bu. Jadi saya lebih ke fokus ke diri sendiri, jadi saya harus baik ke diri sendiri gitu dalam tanda kutip, karena menurut saya FOMO itu kayak ngejahatin diri sendiri gitu. Kan ngejahatin diri sendiri. Iya. Oke. Rasa kurang ya, selalu merasa kurang. Iya, Iya, sama. makanya Kalau yang itu. disampaikan Cinta tadi kan berarti istilahnya kita cukup dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Betul. You don't have to impress people that are going to be impressed Nah by gini Bu you. Yanti, Ya. itu ada peribahasanya. Hmm. Kita ini hidup di zaman dimana kita ingin mengimpress atau membuat orang yang tidak kita kenal itu senang dengan kita, sampai kita harus menjadi atau membeli barang yang tidak kita suka dengan uang yang tidak kita punya. Iya, Betul. iya. Dan they don't even care about They it. don't even care. Iya, they don't even know us sometimes gitu kan. Jadi itu aduh sedih banget kali gitu kan ya. Baiklah, baiklah. Jadi sebenarnya bikin pintar ini agak kontra ya dengan apa yang sering terjadi di dewasa ini. Gitu. Kalau misalkan istilahnya semua produk dan semua barang itu semakin menarik kita untuk semakin semakin megang HP nggak lepas-lepas gitu ya. Bikin pintar ini sebenarnya ngajak kita untuk taruh dulu handphonenya. Tapi Pak Puji tahu kan bahwa konsumer handphone tertinggi di dunia itu kita. Ya Bu, makanya kita ini berusaha merubah itu. Iya gitu, Kalau kita berusaha benar-benar. merubah ini, taruh dulu handphone dan Rata-rata screen time juga 7-8 jam di Indonesia tuh, dan itu hampir sepertiga hidup sehari Iya. untuk mainkan HP. agak susah lepas dari handphone kita ini. Yes. Kalau misalkan kita bisa memang sepakat bahwa gara-gara saya sering main handphone ini saya jadi FOMO,
Sumber masalah saya semuanya ada di sini. Ada sosial media, ada pinjol, ada judi online, ada game online, semua yang bikin hidup saya susah itu ada di sini. Mungkin sudah waktunya kita taruh ini pelan-pelan Taruh ya. dan berfokus sama ya real silaturahmi begitu ya. Kalau misalkan memang kita butuh uang, lagi butuh banget gitu. Pak Bujo, kalau untuk yang tadi ya masalah bunga berbunga segala macam itu, apa sih yang harus dikhawatirkan banget oleh anak-anak sekarang gitu ya? Orang-orang siapapun lah ya, nggak harus anak muda aja ya. Karena hampir semua generasi sekarang tergoda untuk melakukan pinjol ini ya. Apa yang Pak Bujo bisa sarankan Pak kepada orang dalam masalah meminjam uang online ini, supaya orang-orang pada ya ampun gitu. Baik, kita lihat lagi di awal-awal mulai banyaknya pinjol di Indonesia. Ketika pinjol mulai banyak di Indonesia, bahkan Presiden turun tangan memberi apresiasi dengan begitu banyaknya bermunculan fintech ya, sebutan kerennya kan fintech atau financial technology gitu ya. Ujungnya jadi pinjol juga ya nama kampung. Nah, alasan kenapa fintech ini dulu istilahnya direstui, semakin banyak muncul, semakin baik cenah. Iya, Cenah. Cenah. Betul. karena memang istilahnya meningkatkan akses buat warga masyarakat yang memang belum layak mendapatkan kredit, sehingga mereka bisa mendapatkan kredit dengan catatan pinjaman yang tadi dipakai untuk yang sifatnya produktif. Iya. Yang sifatnya Tapi produktif. manusia kan pada umumnya Pada kenyataannya ya Iya. manusia, mungkin kita juga lebih mudah untuk masuk ke jurang konsumtif daripada produktif, untuk lifestyle, untuk senang-senang, untuk menyenangkan orang lain, untuk beli pacar, ya. seperti itu tadi kan ya. Nah jadi lebih banyak mudaratnya sebenarnya daripada manfaatnya. Iya, iya. Jadi mungkin kalau misalkan memang Anda harus meminjam, tolong jangan jadikan pinjol itu alternatif pertama. Ya, terakhir banget Terakhir dan banget. langsung segera bayar. Yes. Lunasin habis Dan itu. Anda juga harus sudah punya rencana kaburnya, gimana cara membayar. Bukan kabur, kan lunasin ya. Lompat ke kolam ganti nama, bukan gitu caranya. Tapi istilahnya udah tahu gimana caranya saya bakal dapat 4 jutanya nih kalau saya pinjam 2 juta. Kalau misalkan Anda nggak punya rencana bayar dan dari awal Anda sudah berencana untuk wah gue mau pinjam ratusan juta nggak bakal gue bayar, nah Anda kriminal juga. Kriminal, betul. Kriminal gitu. Ini Anda menjahati penjahat tetap membuat Anda jadi penjahat juga. Dan akan berlipat-lipat kesulitan itu di depannya. Itu Berlipat-lipat. pikirkan dulu, renungkan dulu. Kita milih jalan penjahat itu. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi kalau misalkan memang kita percaya dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat yang kita perjuangkan, ya selalu berusaha untuk menjaga niat yang baik, pikiran yang baik, cara yang baik. Kalau misalkan itu memang bukan uang kita nggak ada uangnya, it's okay to say no. Yo, Real do it. saja, nggak bisa itu, maaf nggak bisa. It's okay. Yang dicontohkan Lamis tadi it's very good. Iya. Kalau misalkan memang di luar kemampuan kita, puasa aja. puasa, sabar aja, sabar aja gitu. Jangan sampai kita, nah ini istilah ibu saya ya, jangan sampai kita menyabotase hidup kita sendiri. Itu dia, itu overthinking, pinjol, semuanya menyabotase diri sendiri sebenarnya gitu ya. Hidup kita sabotase, akhirnya nggak pernah tenangnya seumur hidup gitu ya. Yang nyakitin diri sendiri itu kan. Betul. Ya mungkin kita nggak bisa mengatakan enggak ya bahwa sometimes in our life kita harus pinjam uang. Karena ada situasi di mana misalnya suami sakit di rumah sakit, gak punya BPJS, ya kan, anak mau bayaran, ya, ini beras habis segala macam. Ya sometimes kita harus minjem, gitu kan ya. Tapi pikirkan 1000 kali bahwa ini adalah kata Pak Pujo tadi adalah alternatif terakhirnya. Ya makanya tadi kita ngobrol Pak Pujo ya soal silaturahim ya, jaga silaturahmi yang baik dengan saudara-saudara kita. Kita kan pasti punya keluarga besar, kunjungilah sesekali-sekali. Bukan cuma di handphone. Iya. Ketemu WhatsApp, kalau udah dicek WhatsApp. Ketemu langsung sekali, bikin sampe digoreng, kasih keju dikit, kasih ke situ. Pokoknya kita bina lah ya hubungan supaya nanti pada saat kita butuh investasi dari mereka, ya kita dapat balik gitu loh investasi kita itu. Walaupun maksudnya bukan kita memberi karena ingin dapat balasan, enggak. Secara wayahna gitu kebiasaannya gitu ya. Sesuatu yang baik itu akan membuahkan kebaikan untuk kita. Jadi satu rahim kita jaga gitu kan ya, pertemanan jaga, jadikan pinjol sebagai yang terakhir ya. Karena nggak bisa kita hindari kenyataan manusia itu ingin cepet-cepet keluar dari rasa sakit. Cepet-cepet secepat-cepatnya gitu ya. Aduh ini susahnya, udahlah pinjol aja lah gitu kan ya. Malu sama temen, udahlah gitu kan. Ya, itu pertama. Kemudian juga sama dengan kalau misalnya masalah instant gratification ya, karena kalian terbiasa dengan solusi cepat. Di mana rumah dia? Di jalan itu, langsung GPS ya. Di mana itu? Tinggal GoPay. Bayar ini, GoFood, tinggal. Sudah terbiasa enak dengan ini. Ketika betul-betul gak ada resources keuangan lagi, harus ini juga solusinya gitu kan. Padahal masih bisa jalan yang lain gitu ya.
Itu yang Bu Yanti katakan, itu hanya akan menyebabkan level stres bertambah terus, problem bertambah terus, dan akhirnya bisa masuk ke problem lain seperti lari ke membunuh lah, lari bunuh diri lah, gitu dan seterusnya gitu ya. Ada kemarin kisah itu kan yang ibu-ibu nagih berdua nagih Oh iya, uang, nagih hutang di tembok, di semen. Oh iya, sama yang iya. itu, Sama yang utang. sama yang hutang ya. Saking stresnya dia nggak tahu lagi. Betul. Kayak gitulah ya, itu nalar kita akan terganggu sekali dengan kebiasaan ngutang tanpa berpikir panjang. Ini konsekuensinya apa nih? Pinjol ini gitu ya. Tapi kata Pak Pujo tadi bisa sampai 200% kita bayarnya. Betul. Ya. Apalagi ini ya ke teman-teman Gen Z, ke teman-teman yang masih kuliah atau mungkin siswa. Ini kan memang kemampuan untuk berpikir panjangnya ya mungkin ya. Itu dia logical fallacy, kepercayaan atau mindset yang salah tentang menata keuangan ini gitu loh. Ya. Sejujur kemarin Lamis kan, kemarin kan Lamis sempat malam minta uang kan ke mama, itu sebenarnya uang Lamis nggak habis, tapi Lamis paling nggak bisa uang itu di bawah 300 W. Oh gitu lah ya. Tapi kan manajemen price nggak bisa uangnya di bawah situ, kayak langsung habis, berarti padahal nggak habis itu sebenarnya. Masih cukup makan sebulan lagi bisa gitu. Masih bisa 300.000 sebulan. Hebat teman-teman. Oh, kamu nanti puasa nggak sih sebulan gimana? Gimana sehari 10.000 itu. Nanti pagi ini sore ini. Dia juga minta izin dari malam, mama lagi gak enak nih mau nanya bulanan Lamis. Boleh nggak mau minta? Tapi prinsip tentang pengelolaan keuangan dengan baik itu memang alangkah baiknya kalau bisa ditanamkan dari lebih muda. Dari muda. Ya, kalau Pak Dudung biasa mencatat Pak Pujo. Ya di rumah itu katanya karena kamu nggak begitu suka mencatat, kata ke saya ya. Jadi makanya saya catatkan untuk kamu. Gitu. Jadi pengeluaran Bu Yanti dicatat dengan Pak Dudung. Dia sudah tahu bahwa ini akan cukup untuk ini akan cukup untuk sekolah anak-anak, akan cukup untuk karena dihitung semua. I think that's a good idea ya, pengelolaan keuangan itu. Kalau dari Eliza, Cinta atau Lamis mungkin, tadi Lamis sudah ngasih contoh lah ya, ada batas minimum keuangan negara ini, kalau dari bawah itu berarti tidak aman. Kalau dari Eliza atau Cinta mungkin ada prinsip pengelolaan keuangan pribadi? Kalau Aliza sendiri kan emang dipercaya sama ayah dari SD buat ngelola uang dari keluarga. SD, Masya Iya, Allah. karena kan emang mama udah nggak ada tuh kelas 4 SD, dan kelas 5 SD itu Aliza udah kayak dikasih ATM banyak buat ngelola, mulai dari pendidikan adik, makan di rumah dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk pengelolaan uang tuh udah cukup terbiasa, karena setiap kalau dari dulu tuh papa tuh kayak nerapin kalau ada uang keluar dicatat gitu. Jadi dulu tuh Aliza tuh punya banyak banget buku catatan uang. Iya, karena mungkin bukannya nggak percaya, tapi biar Aliza tuh bisa inget gitu. Ini ya ternyata yang keluar pengeluaran paling banyak tuh di sini. Berarti di sini tuh bisa dikurangin, padahal nggak penting-penting amat gitu. Wants and needs itu berbeda. Iya, jadi kayak misalnya Aliza jajannya, Aliza tuh ternyata jajannya banyak banget ya, berarti mungkin minggu depan bisa ini nggak? Iya, bisa kayak jajanan permen kayak gitu kan, waktu kecil suka banget beli yang kayak gitu kan, permen, es krim, kayaknya nggak usah deh yang kayak gini tuh gitu. Jadi untuk pengelolaan uang, insya Allah udah ini sih, dan dari sekarang tuh Aliza udah dilatih kalau uang tabungan tuh bukan uang yang harus kita nanti sisanya gimana, tapi dari awal tuh udah harus nyisihin. Iya, dan jadi kayak kalau Aliza dapat uang langsung Aliza masukin ke bibit kan Bu sekarang. Bibit masukin jadi pas Aliza mau dapet lagi juga uang Aliza tuh susah karena harus nunggunya 3-4 hari gitu. Jadi gitu. Ya jadi untuk pengelolaannya kurang lebih seperti itu. Baik. Mencatat ya, salah satu cara yang bagus. Iya. Soalnya kadang-kadang kalau kita nggak nyatet itu duit itu udah kayak nggak ada nomor serinya jalan kaki. Betul. Kalau dari Cinta gimana? Kalau dari saya sih mungkin karena saya juga masih tinggal sama orang tua dan juga uang juga kayak apa yang saya butuh baru dikasih gitu. Jadi saya sih paling kayak ya nyatet apa yang saya pakai, terus juga kadang waktu itu saya sempat pernah kerja juga, itu saya pasti nyatet apa yang saya pakai gitu. Cuman saya pengen sedikit berbagi tadi ya tentang ngomongin yang kita harus silaturahmi sama saudara itu. Saya tadi agak sedikit gitu ya Bu, agak ini Bu, berurai air mata tadi. Iya Bu, karena kan ngomongin tentang saudara dan juga uang itu kan sensitif banget ya Bu. Cuman masalahnya kayak uang tuh bisa merusak tali persaudaraan gitu. Jadi hal itu tuh yang bikin Cinta tuh sedih gitu Bu ngedengernya gitu. Jadi kalau sebisa mungkin
eh peminjaman minjem-minjem tuh jangan sampai kayak nyeret ke keluarga gara-gara ya pinjol karena alasan yang sepele gitu, kebutuhan yang iya. bukan butuh gitu. Butuh sepatu baru Iya, yang lebih gitu. keren, nah itu Iya. nggak boleh. Pinjam dong. Iya, gitu. makanya sedih aja Iya. gitu Bu ngedengarnya. Siap, baik. Baik, Pak Pujo, ada pertanyaan lain kah yang Sebentar. perlu ya gitu? Apa ya? Ini anak-anak banyak sekali resourcesnya ini harus kita gali. Nyam. Palingan seperti ini sih ya. Kalau misalkan di antara Eliza, Lamis, atau Cinta pernah ada nggak temannya yang mungkin sempat dikejar pinjol terus akhirnya bisa selamat? Ada survivor story nggak Ada di kak? sini? Iya itu keren banget. Ada nggak itu? Ada nggak? Selamat akhirnya gitu. Selamat. Nggak ada ya? Kalau Kebanyakan nggak selamat. bukan teman Aliza sih, tapi Aliza dapat cerita dari teman Aliza gitu. Oke. Iya, jadi waktu itu teman Aliza tuh cerita kalau temannya tuh ada yang pernah sempat minjem ke dia karena buat bayarin pinjol. Tapi mungkin ya karena itu tadi, karena dia punya silaturahmi yang kuat dengan teman-temannya, akhirnya teman-temannya tuh mau udunan buat membantu dia bayar pinjol itu gitu. Tapi memang alasan dia bayar pinjol juga masuk akal sih, karena waktu itu orang tuanya sakit dan dia tuh mau gak mau harus ikutan ujian gitu. Dan itu dia. Sometimes iya. ada kondisi seperti itu. iya buat kita. begitu, dan ikutan ujian kan harus bayar ya Bu ya di kampusnya, dan mungkin belum ada pendapatan dan lain sebagainya. Akhirnya teman-temannya itu yang di dalam suatu komunitas itu mau udunan buat bayarin pinjol dia. Jadi itu sih silaturahmi. Silaturahim, betul. Ya, aku pernah juga baca gitu ya di buku Marcosit Methodology gitu ya, dikatakan bahwa segala sesuatu dan dunia terhubung. Jadi jangan pernah memutuskan hubungan, ya, jangan pernah memutus hubungan antara pohon dengan cacingnya, ya, tanaman dengan cacingnya, tanah dengan mineralnya, gitu ya, ibu dan anaknya, orang tua dan anaknya, saudara dengan saudara, karib dengan karibnya. Kenapa? Karena begitu satu aja hubungan itu terputus, katanya gitu kan, itu kan merusak segala ekosistem, kacau balau segala-galanya dalam hidup orang itu. Makanya Allah mengatakan silaturahim, menyumbanglah kepada orang. Sometimes orang kita sumbang itu mungkin nanti akan jadi seorang juga dan membantu anak kita atau cucu kita nanti. Gitu. Bantuan yang datang dari tempat yang tidak disangka. Nggak disangka-sangka gitu. So kalau ada yang mengatakan menabunglah sebanyak-banyaknya, I don't think that's a good idea. Justru give sebanyak-banyaknya. Maka akan balik lagi ya Bu. Balik insya Allah. Apa sih Betul-betul. kalau di fisika tuh law of attraction. attraction ya. Right. That's the thing. Jadi kita tanam yang bagus, nanti investasinya bisa kita ngambil langsung atau nanti anak-anak kita, cucu kita atau keturunan kita nanti lah gitu ya. So I guess that's pretty much it ya Pak Pujo. Jadi kita pikir 1000 kali untuk sebelum Saya rasa ya untuk mengambil pinjol itu. Apalagi tadi aja kita udah ngomongin buat yang penting-penting. Pinjol itu tetap mengejar. Apalagi kalau kita pakai pinjol cuman buat Untuk pinjol FOMO. online, buat senang-senang Iya. gitu ya. Buat investasi yang sifatnya tidak pasti, buat judi lah. Buat aku yang paling gila itu pinjol untuk judi gitu. Itu kan makin Semuanya di handphone Gian. Iya. Saya kalau judi online tinggal buka aplikasi sebelahnya pinjam uang lagi buat judi lagi. Betul. Kalau misalkan memang kita sudah merasa bahwa handphone ini sumber masalah kita, waktunya detox handphone ya. Detox. Digital detox lah istilahnya seperti itu. Itu bisa kok dilakukan. Bisa ya. Mereka, insya Allah. Insya Allah. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Elisa, Lamis, Cinta. Gimana? Mungkin Aliza izin menyampaikan sedikit. Yes. Ini buat teman-teman semua, terutama yang generasi Z gitu ya. Memang mungkin sekarang tuh zaman tuh cepet banget, kayak tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pembatas diri, kalau kita ngikutin terus, itu bener kata Cinta tadi, kita tuh bakal capek. Dan itu tuh kapan? iya, sampai kapan dan nggak akan selesai-selesai. Jadi kita harus punya barrier yang kuat mungkinnya untuk mengatasi hal tersebut. Terutama pinjol ini sendiri kan lagi marak banget mungkin ya di generasi Z, dan sebisa mungkin kalau emang nggak perlu banget, ya tadi kata Pak Pujo, simpanlah pinjol itu di akhir banget, kalau bisa nggak usah lah gitu. Karena itu sangat merugikan diri kita sendiri, bahkan keluarga kita mungkin yang nanti menanggung malunya, terus juga orang-orang lain kayak Cinta tadi sampai KTP-nya disebar gitu, dan begitulah. Jadi jangan pinjol. Gitu. Bagus banget. Lamis Fairi barangkali? Duluan Cinta ya. Dan walaupun kalau misalkan yang jadi permasalahannya itu adalah gadget dan kita nggak bisa mengurangi penggunaan gadget, mungkin kita bisa pakai gadget itu buat nonton
channel kita gitu. Nah, itu kan. gitu. Benar. Yang Untuk yang bermanfaat, ya. gitu Betul. ya. Yang bikin kita grow supaya munculan yang maksud dengan growth mindset kemarin ya Pak Betul. Pujo ya. Tuh. Lalu ada pesan-pesan untuk teman-teman untuk menjauhkan diri dari Kalau buat pinjolnya sih mungkin ya udah jangan aja gitu kan. Itu belum ada kan Lamis nggak terlalu kenal juga dengan nggak pinjol. kenal pinjol gitu. Dan teman-teman juga nggak terlalu banyak yang ikut gitu. Uh-uh. Paling kalau HP-nya itu for me, Lamis nge-set timer. Kalau nggak ngelakuin hal produktif dalam 30 menit ini, nggak boleh pegang HP. Wow, did you? That's I why did. semua tugas-tugas beres sekarang That's ya. why I don't answer you sometimes. Terus beneran timernya. Oh, nice. Ya, itu bagus. Dan Lamis tuh kalau misalnya buka HP tuh merasa guilty banget gitu, padahal belum selesai timernya gitu kan. Jadi kayak Tapi ada bener loh ponakanku Pak Pujo yang si Baron ya, ponakan kita tuh yang mengatakan gitu, Uwa kalau mau membalas mungkin Baron akan sebentar lagi balasnya karena ini Baron akan jauh dari HP sampai jam segini. Dia bilang gitu. Dia seorang programmer. Yes. And he's very successful. Biar kita nggak jadi budaknya handphone. Exactly. Jadi tolong ya Uwa ya sebentar nanti jam segini nanti Uwa akan aku balas sama. Oke, so that's ini pasang timer ya, Nak, ya. iya. Ada lagi nasihat buat teman-teman yang mau ditambahkan? No. No, oke. Iya. Menurut saya luar biasa. Terima kasih Luar Elisa, biasa. Lamis, Cinta sudah berbagi terutama bagaimana pentingnya prinsip diri ya. Yap, Itu bisa jadi penyelamat kita dari banyak masalah yang kalau kita biarkan itu bisa merusak hidup kita ya. Salah satunya pinjol tadi, judi online dan yang lain-lain. Yap. Jadi teman-teman di rumah mulailah menyusun ingin prinsip diri ideal Anda itu seperti apa. Tadi dari Elisa, dari Lamis, dari Cinta sudah berbagi sedikit masing-masing prinsip diri dan saya rasa itu cukup bagus. Insya Allah bisa berguna juga buat saya, buat kita semua. Yap, buat kita semua benar sekali. Kayaknya next time bisa ngebahas bagaimana sih cara kita untuk membangun prinsip diri itu. Nah, ini nih betul juga ya kita ngomong. Boleh. Karena ada nyambung dengan apa yang selanjutnya Pak Pujo, Saya rasa masalah ya. kedewasaan. Dewasaan. Iya, Betul sekali. baik. Tapi itu untuk episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Yap. Terima kasih Sobat Cendekia, saya rasa itu dulu dari kita. Terima kasih untuk tamu-tamu istimewa kita, Eliza, Lamis, dan Cinta. Insya Allah dan waktu kita ketemu lagi bakal ngobrol-ngobrol sama mereka lagi. Ya. Tapi kali ini sudahi dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.